Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 1 hingga 15 Januari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Tarikan kartu tarot ini untuk membaca bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya, berikut bagaimana situasi Gemini dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi yang sudah mengetahui bahwa Gemini sedang terlibat asmara cinta segitiga, gitu ya. Bukan untuk mencari tahu apakah Gemini saat ini sedang berbagi hati atau setia, gitu ya. Tidak. Ini pembacaan energi yang berkelanjutan, ya. Kemudian ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja kita mulai situasi yang akan dihadapi Gemini bersama dengan pasangan sahnya dulu ya, membuka pembacaan kita kali ini. Situasi yang akan mereka hadapi adalah di situ ada energi dari The Chariot, posisinya reversal. Kemudian di situ ada kartu dari ya. Oke. Kemudian di sini ada kartu dari ini pasangan sahnya Gemini, orangnya cukup mampu untuk mengendalikan diri dia ya. Ini seseorang yang mencoba untuk tetap berada di stage atau di kondisi suasana pikiran, suasana hati, ya, perasaan kayak gitu ya. Ini dalam kondisi yang baik gitu ya. Seseorang ini kalau mari lihat dia cukup balance antara hati dan juga pemikiran. Makanya di situ ada mencoba selalu untuk tenang di situ ya. Nah, orang ini dia tipe pembelajar ini kalau mari lihat. Jadi dia ini hidup bukan hanya sekedar bangun pagi, aktivitas, kemudian tidur, mengulangi kembali, tidak. Tetapi dia orang yang masuk ke masa-masa untuk kontemplasi kah, masa-masa untuk yang menilai apakah yang sudah dia lakukan dalam keseharian hidupnya dia itu sudah yang terbaik. Jadi gini, ini orang-orang yang mengkoreksi ya, mengkoreksi dirinya dia terutama di sini kalau mari lihat ya, bukan hanya sekedar mengkoreksi, walah Gemini ini orangnya keras kepala, walah Gemini ini orangnya gitu ya. Jadi bukan hanya nunjuk-nunjuk ya, nyala-nyalahin Gemini saja, walaupun godaan ke arah sana pasti tetap ada. Namun di situ dia yang tipe orang, aku harus merapikan diriku gitu ya. Semakin hari atau semakin tua gitu ya, semakin banyak usia, aku harus punya kehidupan tuh yang lebih baik. Nah di situ. Jadi hampir ke arah pengennya itu perfect dalam hidup. Sebisa mungkin kesalahan, kekeliruan diketemukan untuk tidak diulangi atau untuk tidak terjadi kembali berikutnya. Jadi bukan tipe keledai yang jatuh, yang mau jatuh ke lubang yang sama berkali-kali gitu ya. Dia enggak gitu. Jadi yang terbaik dalam hidupku sebagai seorang manusia itu seperti apa ya? Atau begini, yang terbaik sebagai pasangan itu seperti gimana ya? Nah, di sana ya. Jadi dia bukan hanya sekedar hidup saja, tapi ingin menikmati hidup, membangun hidup, menumbuhkan hidup agar bahagia ya didapatkan. Nah, kayak kita. Jadi dia akan menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi kekasih, pacar yang semakin membaik setiap harinya. Setidaknya itu adalah tujuan-tujuan dari pasangan sahnya Gemini ini, gitu ya. Nah, kualitas diri, lahir, batin, gitu ya, ini yang selalu dia tumbuhkan, gitu. Jadi dia ini tidak hanya terjebak dalam masalah,
tapi seseorang yang mencari solusi dari sebuah kondisi yang dia anggap kondisi yang tidak ideal. Nah, gitu ya. Jadi selalu ada perombakan yang baik di dalam diri pasangannya Gemini ini. Sehingga kalau mari lihat, apapun kemudian drama, dilema, masalah yang ada dalam relationship ini, pasangan sah ini dia berusaha untuk melampauinya, bukan hanya sekedar kepepet melewati, tapi dengan sadar mencoba untuk melampaui gitu loh. Jadi ini rumah tangga, katakanlah misalnya hubungan ini rumah tangga. Oh, rumah tangga ini tuh harus harmonis. Rumah tangga ini tuh harus ada minimal aku sebagai salah satu pelakon melakukan yang paling tepat gitu ya. Mungkin belum selalu benar saja tindakan pasangan sah ini, tapi dia yang paling tepat. Nah gitu ya, tipe orangnya. Sehingga tujuannya dia ini bukan hanya maju-majuan ego di sini, tetapi tujuannya dia adalah kayak gimana egonya dia dan egonya dari Gemini ini tuh bisa nemu di tengah gitu ya, tanpa harus saling mengalahkan di situ. Jadi poinnya ini orang bertumbuh, berkembang, semakin membaik di setiap hari. Jadi jarang ini kalau mari lihat dalam relationship ini, jarang ini orangnya itu cari-cari perkara, persoalan gitu ya, mancing-mancing keributan gitu ya. Oh ini jarang banget gitu. Godaan ke sana ya, seperti Mari sampaikan di awal, itu pasti ada. Tapi dia setiap ada datang pengen ngamuk, pengen marah-marah gitu ya, pengen ngejambak gitu atau pengen noyor gitu ya. Dia yang kayak mencoba untuk cool down gitu ya. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya dia. Sikap-sikap orang-orang dewasa lah gitu ya. Sikap-sikap orang-orang yang nggak mau nunjukin sekedar kekanak-kanakan diri ini aja yang harus diperagakan gitu. Tapi ini bagaimana orang dewasa yang diperagakan. Jadi kalau Mari lihat ini tipe orangnya setia, sudah pasti. Hidup dia itu tuh bukan hanya untuk diri dia sendiri, tetapi ya untuk Gemini, untuk anak-anak jika dalam relationship ini sudah ada anak-anak. Untuk kepekerjaan gitu ya, untuk kesehatan tubuhnya dia. Jadi ini pasti tampan orangnya atau cantik orangnya gitu ya. Kalau dia ini seorang pria, saya rasa dia bakal jadi pria idaman lah gitu ya. Karena dia tuh kayak kepengen meratukan Gemini atau merajakan Gemini. Karena orang ini tuh sudah tahu value dirinya dia. Kalau orang-orang yang nyari-nyari perkara, ribut mulu isi hidupnya dia, itu kan orang-orang yang masih belum mengenali ya nilai-nilai dari diri. Sehingga konfrontasi atau memajukan ego dianggap itu adalah sebuah hal yang berharga. Padahal kan tidak demikian ya. Tidak demikian. Nah, makanya orang ini tuh kalau Mari lihat yang manalah ya, yang paling bagus itu yang akan dia kerjakan. Itu yang akan dia lakukan. Gitu. Jadi ini istri yang setia gitu ya, ibu yang baik. Dia punya potensi itu di dalam dirinya. Atau ini menjadi kekasih yang sehat luar dalam gitu ya. Ini akan jadi tujuan dia itu tuh memperkuat relationship dengan Gemini. Terlepas bagaimana tindakan Gemini kepada dirinya, tapi dia mau yang bagus-bagus, yang elo-elo gitu ya, yang damai, yang tenang gitu ya, yang semakin sejahtera di sana. Itu yang dia mau. Memilih kecantikan gitu ya, memilih jalan baik. Itu tipenya gitu ya. Jadi ini kalau Mari lihat istri atau suami idaman atau kekasih gitu ya, pacar yang kalau Mari rasa ini kalau Gemini nggak mau sama dia ya, ini bisa ini dia dengan mudah menemukan pengganti Gemini, atau setidaknya ini tipe-tipe orang yang tanpa orang lain pasti dia bisa hidup ini gitu ya, karena energi kreatif di dalam dirinya juga di sini tuh lumayan tinggi gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang sudah punya energi kreatif yang lumayan tinggi, dia mau apa? Dia inginnya apa?
itu bisa dia tarik dalam hidupnya dia. Nah, kayak gitu. Punya bibit-bibit baik di dalam dirinya. Nah, di sana ya. Oke, baik. Jadi dengan atau tanpa Gemini, mari lihat orang ini sih ya amazing ini ya. Secara kepribadian, looknya juga ini pasti bagus ini orang. Ya, pasti bagus. Pasti cantik, ganteng gitu ya. Setidaknya bersih gitu ya, menarik kayak gitu lah. Ya, manis pasti orangnya. Ya, good looking lah yang pastinya. Gitu ya. Oke, baik. Gitu ya. Jadi mari agak-agak gini ya, mungkin Gemini ini tuh nangkep ya, wah orang ini tuh amazing banget, pasanganku ini amazing banget di situ. Kayak ada kecemburuan gitu ya, kok ini cemburu ke pasangan sah ini, energi Gemini, kayak dia gedek aja tuh, ada aja yang salah di matanya dia perihal tentang pasangannya ini, gitu ya. Ada aja, nemu aja dia celah, harus mengkritik pasangan sah, gitu. Jadi apa ini cemburu ya? Cemburu mungkin melihat pasangan sah ini tuh berbahagia, punya pencapaian-pencapaian yang baik dalam hidup, gitu ya. Bisa jadi ini karena didikan dari keluarganya dia ini, kalau mari tangkap ini ya. Didikan dari keluarga. Jadi selalu menemukan yang negatif, alih-alih menemukan sisi-sisi positif. Kalau ada keributan dalam relationship ini, saya rasa itu hasil dari pancingan dari Gemini. Nah, ya, ini tidak semua Gemini seperti ini ya, wajib dipahami, wajib dimengerti ya, tidak semua Gemini energinya seperti yang mari baca ini. Hanya beberapa Gemini saja. Gitu. Jadi dia apa ya? Didikan keluarga yang barangkali sering bikin dia ini kusut ya secara pemikiran. Nah, kayak gitu. Banyak kemarahan, banyak kebencian dari sepanjang hidupnya dia yang belum dia rilis. Nah, kayak gitu ya. Mungkin dia menganggap setiap ada orang yang lebih baik hidupnya daripada dia, itu adalah sebuah ancaman bagi dirinya. Nah, jangan-jangan ada pemikiran-pemikiran yang demikian gitu loh. Ya. Jadi overthinking, terlalu overthinking ke pasangan sah. Pasangan sah nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Tapi pengen dia genjot itu pasangan sah, gitu. Secara omongan bisa di situ tuh kasar, gitu ya. Atau ini bisa silent treatment. Pokoknya dia akan berusaha untuk mengkacaukan pasangan sahnya ini. Walaupun kalau mari tangkap di sini pasangan sahnya tidak terpengaruh ya. Tidak terpancing di sini pasangan sah. Lah, orang-orang jiwa-jiwa tenang yang seperti ini, gitu ya. Terpancing pun dia, tapi di situ dia tidak akan membalas kenegatifan dengan kenegatifan baru. Nah, gitu. Kalau melihat, karena orang ini juga bisa dia unconditional love ya ke Gemini-nya. Nah, di situ. Kalau Gemini ini akan selalu menemukan kekurangan dari pasangan sah. Nah, seperti itu. Dia ini ya Gemini-nya, kalau dia pernah punya pengalaman buruk dalam relationship dengan pasangan sah, pengalaman buruk ini tuh akan nempel terus ini di memorinya dia. Ngungkit terus ini. Gitu ya. Dipancingnya terus itu. Memori-memori jelek itu tadi. Bisa-bisa ini tipe orang yang tidak melihat masa depan tapi hanya sibuk tentang masa lalu. Terjebak dia. Terjebak dia di situ ya. Terkunci dia di pemikiran-pemikiran buruknya.
gitu. Gagal dia menangkis godaan-godaan dari nature-nya kita sebagai manusia. Ada nature-nya kita itu ya sebagai manusia itu nature yang senang dengan kegelisahan, kekecewaan, kemarahan gitu ya, ketakutan, harga diri yang rendah gitu. Ego yang tinggi. Itu nature-nya kita sebagai manusia. Dan dia mungkin tidak punya knowledge ya. Dia tidak punya pengetahuan untuk keluar dari nature-nature rendah sebagai manusia itu tadi. Sehingga sering ini mancing-mancing ini ya terjadi kekasaran secara verbal atau juga bisa itu masuk ke secara fisik ini. Nah, di sana. Usia saja ini yang makin bertambah. Tapi kalau kebijaksanaan, kedewasaan ini kurang sekali. Di sana ya. Nemu masalah, lari kabur atau dia bukan lari dan kabur, tapi dia menambah-nambahi permasalahan, semakin mengkalutkan permasalahan. Susah ini diajak bicara. Gitu ya. Susah ini diajak untuk bertukar pikiran. Nggak tenang, nggak mau tenang dia itu. Gitu ya. Maunya dia ini tuh hancurkan saja, rusakkan saja. Gitu ya. Kacaukan saja. Nah, ini nih prinsip Gemini yang mari tarik energinya hari ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak nggak bisa seneng kalau melihat pasangan sah ini tuh tentram, bahagia, kacaukan gitu ya. Dia bisa bahkan menyatakan bahwa wajar kamu itu untuk dikacaukan. Wajar hubungan ini tuh harus dibikin ribut gitu ya. Harus diabaikan, wajar. Nah, dia begitu. Akan ada nemu alasan-alasan ya untuk lari kabur menyakiti. Akan nemu alasan dia di sana. Nah, kayak gitu. Ini orangnya emosional banget soalnya kalau mari lihat ya energi Gemini. Gitu ya. Emosional banget. Logika di sini tuh tidak jalan. Pikiran yang jalan. Pikiran tapi pikirannya ini tuh pikiran yang penuh gagasan-gagasan yang buruk. Nah, seperti itu ya kondisinya. Sehingga ini tidak akan nyaman ya. Gemini ini tidak akan nyaman berinteraksi dengan pasangan sah. Gitu. Sebaik apapun pasangan sah, bisa saja itu tidak nampak di mata Gemini. Gitu. Keliru saja isinya si pasangan sah ini. Nah, di sana ya. Gitu. Jadi kayak ada menyakiti secara langsung ataupun tidak langsung. Mendiamkan, lari dari rumah misalnya kayak gitu ya. Ini kan juga bentuk-bentuk dari nyakitin orang gitu ya. Ngeghosting orang gitu ya. Itu kan nyakitin sesungguhnya gitu. Makanya mari kalau datang klien private reading kemari, mari itu akan selalu menyarankan untuk kalau nemu masalah bukan diblokir orang gitu loh. Bukan diblokir, jangan cepet-cepet blokir gitu ya. Segedek apapun kita ke pasangan, jangan dulu diblokir. Ditunggu dulu kita tenang, karena ngeblokir orang lain itu tuh sama dengan tidak respect kepada orang lain dan nambah-nambahin persoalan itu sesungguhnya, gitu loh. Nah, di sana lebih bagus didiamkan untuk sebentar, gitu ya, didiamkan aja, gitu. Ditarik dulu nafasnya kita, mau butuh sekian hari boleh, gitu. Tapi jangan lari, gitu loh. Dibincangkan. Kalau kita nemu masalah, gitu ya. Dan kita tidak ngobrol sama pasangannya kita, aku tuh kurang seneng loh kalau kamunya kayak gini, aku tersakiti loh kalau kamunya ngelakukan itu. Kalau kita nggak ngomong ini ke pasangan atau ke orang lain, bagaimana mungkin orang lain itu bisa paham? Atau kita ngomong, tapi ngomongnya itu belit-belit muter-muter kayak gitu ya, orang tuh nggak ngerti. Nah, di sana ya, orang tuh nggak bakal paham. Gitu. Nemu persoalan, sampaikan secara gamblang. Biar selamat
biar selamat hubungan dalam relationship jenis apapun itu, mau urusannya bisnis kah, atau apalah ya, pokoknya ketika kita berinteraksi sosial, berinteraksi dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Mari lihat ini Gemininya tuh lebih nyaman untuk bikin kekacauan atau lari dari kekacauan yang dia juga berperan andil di sana biar kekacauan itu terjadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini situasi hubungan yang stuck. Terutama Gemini tidak melihat masa depan dalam relationship ini. Dia hanya melihat masa lalu gitu ya. Sehingga ya di situ muter-muter aja ini energinya Gemini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau pasangannya ini, kalau Mari lihat ini ya orang-orang yang jempolan di sini. Gitu. Ya. Kacau Gemini ya udah, kacau sendiri kalau dia tidak akan terusik oleh bagaimana Gemini terhadap dirinya. Nah, begitu. Dalam pembacaan Gemini dengan pasangan sah, hadir energi dari Capricorn di sana, kemudian ada energi dari Aquarius, Gemini, kemudian Libra di situ, hadir Aries, hadir Cancer, Leo di situ hadir, Taurus hadir, kemudian di situ ada energi dari Scorpio, ya. Oke, baik, kita tinggalkan Gemini dengan pasangan sah yang baik hati ini, masuk kita ke situasi Gemini dengan selingkuhannya. Gemini dengan selingkuhan. Di situ ada energi dari ya. Ini selingkuhan Gemini kalau Mari rasa dia sering was-was ini ya ketika interaksi dengan Gemininya. Ini orang yang kayaknya tidak merasa bahwa ketika berinteraksi dengan Gemini adalah momen-momen yang menyenangkan, gitu ya, momen-momen yang memuaskan dirinya. Jadi ini kayak banyak takut-takutnya di sini, gitu ya, banyak takut-takutnya. Dan kalau Mari rasa hubungan ini tuh hubungan yang sangat-sangat tidak stabil sekali, gitu, sangat tidak stabil ya. Dan nampaknya di sini ya, untuk memasuki Januari 2023, ini bisa aja interaksi keduanya terputus. Atau ini banyak jedanya, gitu ya. Bukan on off, tapi di sini lebih terjeda relationship-nya. Nah, seperti itu ya. Dan berbeda dengan situasi menghadapi pasangan sah. Boleh saja ketika menghadapi selingkuhan, di sini Gemini lebih terang pikirannya dia, gitu ya, tidak sekacau, tidak sekemelut ketika dia dengan pasangan sah, gitu ya. Karena di sini dia tuh cukup jernih melihat relationship-nya mereka berdua. Nah, di sana, di sini Gemini tuh semakin hari ketika menghadapi selingkuhan, ini semakin bisa mengontrol dirinya dia. Lebih tenang dia di sini, gitu ya. Lebih tenang, lebih mencoba untuk bersikap seperlunya, dan ini jelas banget, gitu ya. Ini jelas banget Gemininya, gitu. Mau ngobong tuh jelas, gitu ya. Membaca tentang pasangan selingkuhan ini tuh jernih. Nah, kayak gitu. Jadi dalam hubungan ini, kalau Mari lihat, ini hubungannya tidak lagi memaksakan diri. Mungkin pernah kemarin hari itu nampaknya ada di situ ya. Tapi memasuki Januari, situasi itu tuh jadinya berubah. Karena Mari nangkep makin lama hubungan ini ada, bisa-bisa Gemini di sini tuh menyadari bahwa hubungan ini tidak layak untuk diperjuangkan, tidak layak untuk dipertahankan, gitu ya. Setidaknya dia akan melarang dirinya dia untuk memperjuangkan relationship-nya dengan selingkuhannya ini. Nah, seperti itu ya. Dia akan melarang dirinya. Di sini memang dia cukup
terkesima ini ya, ngelihat selingkuhan ini. Maksudnya dia bisa aja menangkap bahwa, oh ya, orang ini baik sih sesungguhnya. Oh ya, dia ini cantik sih, ganteng sih, gitu ya. Dia ini tuh wajib sih untuk diperlakukan dengan santun, katakan gitu ya, dengan penuh respek. Wajar sih kayak kita. Jadi dia tidak melihat bahwa selingkuhannya ini tuh orang-orang yang senegatif pasangan sahnya. Justru kalau dengan selingkuhan ini lebih banyak menemukan sisi-sisi positif dari selingkuhan. Nah, kayak gitu ya. Lebih bisa-bisa dia lebih tentram, walaupun mari ragu kalau di sini tuh ada cinta dari Gemini untuk selingkuhannya. Tapi setidaknya tidak mengasari gitu ya. Tidak cari-cari perkara. Setidaknya hal-hal ini akan dia tampilkan ke si selingkuhan ini. Gitu. Di sana ya. Boleh-boleh dia lebih nyaman ini dengan selingkuhannya. Gitu ya. Jauh lebih nyaman. Nah, sementara selingkuhannya ini sendiri, mari lihat dia ini kayak yang kurang lebih itu sama ya dengan pasangan sahnya Gemini. Ini pun orang-orang yang tahu tentang value diri, nilai-nilai dari dirinya dia. Gitu. Orang-orang ini tuh tahu ya, dia mau punya hidup tuh kayak gimana. Tujuan dia di masa depan itu kemana. Gitu ya. Orang-orang yang layak untuk mendampingi dia itu seperti apa. Dia mengerti ini. Gitu. Karena apa? Dia kenal dengan diri dia sendiri. Di sana ya. Dan ini mari rasa orang-orang yang juga pandai merawat dan menjaga dirinya dia. Setidaknya orang-orang yang hadir dalam hidupnya dia itu orang-orang yang mestinya berkualitas. Dalam hidup boleh jadi dia itu kayak udah nyari meaning ya. Udah nyari kedalaman dalam hidup. Sehingga dalam relationship dia tidak hanya butuh sekedar harta berlimpah dari pasangan gitu ya. Tapi dia juga mau ada kenyamanan jiwanya dia, pikirannya dia. Gitu. Di sana. Sehingga pasangan-pasangannya selingkuhannya Gemini ini bisa ya, walaupun dia telah banyak berkorban dalam hubungan ini, tetapi apabila dia tidak nemu kontak batin yang dalam dengan Gemini, kedalaman hubungan dengan Gemini, saya rasa orang ini tuh tidak akan sungkan, tidak akan segan ninggalin Gemininya. Gitu ya. Karena dia tidak mencari kekacauan ya, kekacauan dalam hidupnya dia. Nah, seperti itu. Ya, apalagi nanti ini bisa orangnya lumayan sibuk dengan diri dia sendiri. Mungkin bukan sibuk hanya kepada pekerjaan, tapi sibuk bermesraan dengan diri dia sendiri ini nanti. Nah, gitu. Ya. Tapi ketika berinteraksi dengan Gemini, dia bisa berinteraksi itu interaksi yang baik banget gitu loh. Adem ya. Dalam hubungan ini sebenarnya adem. Terlepas dari Gemini mau memilih adem dengan pasangan atau tidak. Tapi orang ini tuh akan memilih yang adem-adem. Jadi bagaimana gambaran pasangan sah? Kurang lebih begitu juga ini. Si selingkuhan gitu ya. Oke lah, barangkali secara kehidupan keuangan barangkali lebih banyak itu si pasangan sah. Tapi dia pun tidak kurang-kurang. Gitu ya. Dia pun tidak kurang-kurang di sini. Masuk 2023, mari rasa selingkuhan ini tuh bakalan punya hidup tuh yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Ini dia bakalan punya hidup itu yang semakin membaik. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang tentram gitu ya, dia itu tuh secara otomatis akan sibuk dengan ketentraman itu.
tidak mau terusik-usik ini. Nah, di sana. Jadi dalam relationship ini, dihubungi Gemini, dia sambut dengan baik. Dijumpai oleh Gemini, ya dia melayani dengan baik, gitu ya. Tetapi apabila Gemini tidak datang ke dia di situ tuh bakalan tidak uring-uringan itu, gitu ya. Dia nggak bakalan kecarian di situ, gitu. Karena ini tipenya bukan tipe yang mengikat. Dia nggak mau mengikat siapapun. Nah, di sana ya. Karena dia tidak mau mengambil apapun dari siapapun kayak gitu lah. Bukan just having, memiliki, mempunyai gitu ya. Enggak. Nah, di sana ya. Jadi ini bakalan kayak Gemininya nunda-nunda gitu ya. Seberapa pengen pun dia ngobrol dengan selingkuhannya, ini bisa dia tuh nunda-nunda itu. Gitu. Dia sudah nyetir nih mau ke rumah selingkuhan, tapi dia bisa balik arah. Udahlah, nggak usah lah. Misalnya kita pengen dia ngobrol dengan selingkuhan, ntar aja lah, gitu lah. Nah, di sana ya. Jadi menahan diri. Apalagi jika terakhir kali Gemininya ngelihat bahwa pasangan selingkuhannya ini tuh sudah asik dengan hidup dia sendiri, gitu ya. Karena ada beberapa Gemini kayak merasa bahwa dia diabaikan, dia ditolak kayak gitu ya. Karena orang ini tuh dia kayak yang ya tadi kata Mari, sibuk dengan aktivitas-aktivitas hidupnya dia. Jadi bisa ada kayak Gemini tuh ngerasa kayak nggak enak hati kayak gitu ya. Nah, di sana. Dan ini Gemininya tuh tidak sefrontal dengan pasangan sah. Ini bisa dia, udahlah, dipahami aja lah, dimaklumi aja lah. Bisa dia kayak gitu ke selingkuhannya. Nah, di sana. Makanya ketika selingkuhan ini belakangan hari mulai tidak menggubris Gemini, maka di situ Gemini akan, kamu mau sibuk dulu dengan hidupnya kamu, ya udahlah, sana aja lah, gitu. Terserahlah kamu mau melakukan apa gitu ya. Gitu. Dan dia boleh jadi ada sedikit harga dirinya juga di sini Gemininya ya. Maksudnya sedikit berbicara tentang harga diri. Nanti aku dikata pengemis cinta. Gitu ya. Nanti aku dirasa orang yang mengusik hidup orang lain. Aku nggak mau lah yang kayak gitu. Nah, di sana. Makanya ini banyak menahan ya energi Gemini. Nah, di sana ya. Jadi situasinya ini tuh dibilang mesra, ya tidak juga. Dibilang kekacauan, enggak ada kekacauannya gitu ya. Ini lebih banyak tenangnya gitu ya. Lebih banyak tenangnya, lebih kayak mencoba untuk ada kestabilan di sini ya. Maksudnya kestabilannya ini tuh bukan kestabilan hubungan berdua, tetapi kayak Gemini dia coba untuk jangan jahat ke orang, jangan ngebully selingkuhan nah kayak gitu. Nah, di sana ya. Jadi nggak mau yang sembarangan berlaku, bertindak. Lebih sembrono ya energi Gemini dengan pasangan sah daripada energi Gemini dengan selingkuhannya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, kemudian di situ ada Capricorn, kemudian di situ ada Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian di situ hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, kemudian hadir di situ energi dari Libra, kemudian ada energi dari Aquarius di sana, ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.